Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Sebagai bentuk dukungan Anda buat channel saya, Frans Samosir, silakan subscribe dulu. Oke, terima kasih sudah subscribe. Video kita kali ini akan membahas tentang integral bagian yang pertama, integral tak tentu. Ini materi matematika wajib kelas 11. Baik, mari kita bahas. Kompetensi dasar, bagian pengetahuan, mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Oke, untuk keterampilan siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Nah, kita perhatikan pengertian integral. Integral adalah lawan atau inverse dari turunan atau antiturunan tadi ya. Atau diferensial, sering juga disebut antiturunan. Baik, kita lihat pengertiannya. Perhatikan sirkulasi ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 10. Kalau diturunkan, yaitu f aksen x sama dengan 2x. Nah, kalau dibalik, integral dari 2x, yaitu x kuadrat tambah 10 ini. Dalam pemahaman bentuk ini ya, kita lihat yang lain. Fx sama dengan x kuadrat kurang 6, kalau diturunkan, juga 2x. Berarti antiturunannya, integralnya, kembali ke kiri. Nah, sekarang Anda sudah mulai mengerti bentuknya ini. Integral dilambangkan dengan seperti ini. Integral. Oke. Jadi, ini dibaca integral fx dx. Lambang ini semua dibaca integral fx dx. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari bentuk dua contoh ini yang di atas, integral 2x, nah kalau variabelnya x ini pakai dx. Kalau t, dt, dan lain-lain. Kemudian jawabannya, x kuadrat tambah c. Nah, c ini kita tidak tahu asal-usul harga c-nya. Karena suatu bilangan kalau diturunkan atau diferensialkan, jadi bernilai 0. Jadi ini kita nggak tahu asal-usulnya ini angka berapa. Sehingga dia 2x. Oleh karena itu, diberi nama c, konstanta. Yang tak tentu itu harga si c-nya nggak jelas. Berapa asal-usulnya. Oke, jadi inilah bentuk integral tak tentu. Prinsipnya, perhatikan. Integral pangkat selalu naik. 1 jadi 2. Kemudian kalau diturunkan, harus kembali ke daerah integral ini. Si 2x. Oke, sekarang kita belajar dari pengertian dulu tanpa rumus langsung. Nah, ini dia. Integral x pangkat 3 dx ini harus x pangkat 4. Cuma kalau diturunkan 4x pangkat 3 nggak kembali. Karena ini hanya angka 1. Berarti ini harus dikali 1/4. Nah, ini jawabannya. Kita lihat contoh lain. Kalau ini x pangkat 4, berarti integralnya harus x pangkat 5. Cuma kalau diturunkan 5x pangkat 4. Nggak ada angka 5. Berarti harus bagi 5. Nah, ini dia 1/5. Nah, mudah-mudahan dari pengertian begini kalian sudah dapat membuat rumus sendiri sebenarnya. Seperti ini, 16x pangkat 7 dx. Ini harus x pangkat 8. 8 kali berapa supaya 16? Ya 2. Nah, ini jawabannya. Oke, makin jelas. Sehingga kita buatlah rumus. Ax pangkat n dx ini harus naik. N tambah 1. N tambah 1 kali berapa jadi A? Ya, ini jadi per gitu. Jadi A per N tambah 1. Oke, rumus cepatnya atau rumus pemahamannya. Pangkat selalu tambah 1, ada di atas, ada di bawah. Nah, ini untuk N-nya tidak sama dengan negatif 1. Karena kalau dia negatif 1, ini jadi 0. Suatu bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Akhirnya kita bertanya, bagaimana kalau min 1? Ada rumus khusus. Nah, ini dia.
AX pangkat negatif 1 dx, atau bentuk soalnya A per X dx, sama saja di soal ya. A ln, logaritma natural, harga mutlak X, numerus dari logaritma nggak boleh negatif. Nah, kira ini hafalan ya, dihafalin. Sekarang kita udah punya rumus, kita bahas dengan cara rumus. Langsung sekarang. Contoh 1, 6 per 18, X pangkat 18. Kalau ini bisa dirapikan, baru dirapikan. C selalu konstanta. Contoh 2, pangkat negatif. Negatif 8 tambah 1, hati-hati. Jangan terlalu dekat nulisnya. Minnya terlalu jauh sehingga min 9 ya. Min 8 tambah 1 itu min 7. Ini harus sama. Ini 12. Selesai. Sekarang pangkat negatif, pangkat pecahan. 4x pangkat 1/5 dx. 4-nya di atas, 1/5 tambah 1, x pangkat 1/5 tambah 1. Oke. Kemudian ini disamakan penyebut, jadi 6/5. 6/5 pecahan bersusun, 5-nya ke atas, jadi 20/6. Ini tetap 6/5 karena memang posisinya penjumlahan biasa. Oke, tinggal dirapikan. Mungkin ini tinggal 10/3 gitu, tapi dianggap selesai dulu ya. Sekarang belajar cara cepat. 3/7 tambah 1 itu adalah 10/7. 7-nya kalikan langsung ke atas ke 6, 42/10. Ini 10/3. Atau cara memandangnya, buat dulu pangkatnya 10/3. 10/3 ini salah ya. Harusnya ini 10/7. Oke, 7-nya langsung kalikan ke sini. 42/10 tambah C. Oke, kita lanjutkan. Pangkat negatif. Min 5/9 tambah 1, 4/9. 9-nya kali 8, 72/4. Rapikan, selesai. Menyenangkan ya, permainan aljabar, perhitungan taktis. Tapi kalau sulit, gunakan rumus dasarnya lagi. Mudah-mudahan mengerti sehingga ini memang bisa diterobos langsung. Baik, kita lanjutkan materi kita. Oh, ada lagi. 3/10 tambah 1, 13/10. 10 kalikan ke atas ini, maksudnya ke sini, 120/13. Tinggal dibalik ya. Oke, anggap selesai, beres. Oh, ada lagi, supaya mengingatkan rumus ini. 6 X pangkat min 1 dx, jangan lupa rumus ini ya. 6 ln harga mutlak X tambah C. Oke, variasi soal. Diketahui fungsi fx, f1 sama dengan 20, dan f aksen x-nya 4x tambah 6, tentukanlah f2. Jawab. Ada suatu fungsi kalau diturunkan ini, berarti kalau menemukan fungsi semula diintegralkan. Oke, cara cepat ya, rumus langsung. Ini diintegralkan 2x kuadrat, konstanta diintegralkan, tempel aja huruf x. Kalau fungsinya x ya. Nah, C-nya ini didapat dari F1 sama dengan 20. Masuk 2 tambah 6 tambah C sama dengan 20, C-nya 12. Jadi Fx-nya sudah jadi, karena diminta F2, substitusi X-nya angka 2. Jadi 2 kuadrat kali 2, 8, 6 kali 2, tambah 12, dihitung, 32, selesai saudara. Contoh lain, kita percepat. Nah, ini memperlancar. Cara langsung, nah ini pemahaman langsung nih. 6x diintegralkan itu 3x kuadrat. 3 diintegralkan 3x. Kalau 1 masuk harus bernilai 15. 3 tambah 3, 6. Tambah berapa supaya 15, 9. Wah, ini gaya sedikit ya. Tanpa tulis, tapi bisa langsung. Memang itulah seninya. Jadi Bapak senang mengajarkan seni matematika itu, asal sudah mengerti dasarnya ya. Kemudian F5 berhitung. 75 tambah 15 tambah 9, 99. Hati-hati, 5 kuadrat dulu, baru kali 3. Kita lihat contoh yang lain. Nah, sekarang ada F double aksen X, artinya turunan keduanya 24X kurang 12. Kemudian F aksen 1, turunan pertamanya, substitusi 1X-nya bernilai 8.
F2 sama dengan 34, tentukanlah fungsi asal mulanya, fx-nya. Kita bahas, jawab. F aksen x diintegralkan. Integralnya 12x kuadrat kurang 12x tambah c. C-nya kita cari dari data f aksen 1 sama dengan 8. Kita olah. 12 kurang 12 tambah c, berarti c-nya 8 ya. Rapikan dulu. Jadi f aksen x-nya 12x kuadrat kurang 12x tambah 8. Kita integralkan lagi. Ketemulah 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 8x tambah c yang baru, bukan c yang lama. C yang baru ini kita dapat dari F2 sama dengan 34. Oke, substitusi yang kedua. 2 pangkat 3 kali 4. 2 kuadrat kali 6. 8 kali 2, C, diketahui 34. Kita berhitung. 8 tambah 16, 24, pindah ruas, min 24, jadi C-nya 10. Jadi fx-nya adalah 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 8x tambah 10. Sebenarnya intinya mencari fx dulu. Kalau ada tambahan F5 itu hanya tambahan aljabar saja. Baik, kita lihat lagi contoh yang lain. Diketahui f double aksen x, 24x kuadrat kurang 36x tambah 8. F1 sama dengan min 3, F2 sama dengan min 11. Tentukanlah fx. Ini beda ya. Ini yang diketahui adalah fungsi semula. Aksennya nggak ada. Baik, pembahasannya demikian. Kita integralkan dulu untuk menemukan f aksen x. Ini soal yang tadi, baru rumus. 24 bagi 3, 8x pangkat 3, min 18x kuadrat, tambah 8x, tambah C1. Kenapa pakai C1? Karena nanti ada C2. Oke. Kemudian kita integralkan lagi, karena nggak ada data pengolahan f aksen. Kita buatlah fx-nya. Ini kita integralkan. Kita rapikan. Ini menjadi 2x pangkat 4. Min 6x pangkat 3 tambah 4x kuadrat, ini C1x, nah tambah konstanta yang baru. Seperti integral tertentu yang kedua, C2-nya ini. Nah, dari sini kita adakan eliminasi, substitusi. Oke, F1 dulu, substitusi. F1, 2 kurang 6, tambah 4, tambah C1, tambah C2, diketahui min 3. Rapikan. 2 tambah 4, 6 habis. Jadi C1 tambah C2 sama dengan negatif 3 persamaan 1. Kemudian F2, perhatikan, 2 pangkat 4, 16 kali 2, 32. 2 pangkat 3, 8 kali 6, min 48. 2 kuadrat kali 4, nah ini dia 16. 2C1 tambah C2, diketahuinya min 11. Dirapikan. 32 tambah 16, 48, habis ya. Jadi ketemulah 2C1 tambah C2 sama dengan min 11 persamaan kedua. Nah, perhatikan ini C2-nya udah sama. Tinggal dikurangi, udah jadi ya. Oke, kita pilih yang positif langsung ya. Persamaan 2 kurangi persamaan 1. 2C1 kurang C1 yang ini. Min 11 kurang min 3 berarti min 11 tambah 3 jadi min 8. Kemudian min 8, substitusi ke yang pertama, pindah ruas. Jadi C2-nya 5. 8 kurang 3. Dengan demikian, fx-nya ketemu. 2x pangkat 4, yang ini, kurang 6x pangkat 3, tambah 4x kuadrat. Nah, C1-nya diganti, min 8x, kemudian C2-nya 5. Mantap, saudara? Oke, kita lihat lagi. Diketahui suatu fungsi, gradien garis singgung pada kurva fungsi tersebut dy per dx sama dengan 6x kuadrat kurang 6. Dan kurva tersebut melalui titik 1,6. Tentukanlah fungsi tersebut. Nah, perhatikan ini turunan nih. dy per dx itu notasi Leibniz, yaitu y aksen atau f aksen x. Kita jawab. dy-nya adalah 6x kuadrat kurang 6 kali sila dx.
integralkan. Nah, integral D itu Y ya. Konstantanya nggak usah karena ini integral tertentu udah menyatu di sini. Nah, ini integralnya 2x pangkat 3 kurang 6x tambah C. Si C-nya tinggal kita cari dari data 1,6. Melalui 1,6 itu artinya X-nya angka 1, Y-nya angka 6. Oke, substitusi. 6 sama dengan 1 pangkat 3 kali 2, min 6 kali 1 tambah C. Oke, ketemulah ini min 4, pindah ruas 10. Jadi C-nya bernilai 10. Dengan demikian, Y sama dengan Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x tambah 10. Oke. Kita coba bahas satu contoh yang bervariasi biar nggak lupa dasar tadi. Ada pangkat bulat, positif, ada negatif, ada akar, ada masih di bawah. Nah, soal begini hati-hati. Jangan tergoda mengintegralkan dulu yang udah bisa ini. Rapikan dulu soal kita. Tetap, nah ini naik. Kemudian jadi bentuk pangkat 5/3. Baru siap diintegralkan serentak. 6/11 X pangkat 11. Min 8 tambah 1 min 7. Min bagi min plus. Beres. Min 2 tambah 1 min 1. Plus bagi min min. Oke. 5/3 tambah 1 itu 8/3. 3-nya kebetulan yang ke 1 tinggal dibalik. 3/8 X pangkat 8/3 tambah konstanta. Mantap saudara? Apakah yang bisa dirapikan? Kemungkinan kalau pilihan ganda, ini nggak ada pangkat min, itu ke bawah. Nah, ini ke bawah. Nah, ini juga kadang-kadang dibuat bentuk pangkat campuran. 8/3 itu 2, dapat bulat 2. Sisanya 2/3, akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Oke, tapi untuk uraian biasanya sampai di sini sudah dibenarkan ya. Mantap? Oke, bahan sudah berakhir, saudara. Ini ada soal latihan, evaluasi. Oke, ada nomor 2, nomor 3, 4, kemudian nomor 5, nomor 6. Nah, ini dia untuk latihan. Jangan lupa saudara untuk di-subscribe lagi, share, karena berbagi itu indah adanya. Terima kasih, sampai jumpa.